Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Masih semangat belajar ya? Ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar PAI. Dan materi yang kita bahas kali ini, materi yang kedua, tentang hati tentram dengan berperilaku baik atau berperilaku terpuji. Di sini ada beberapa contoh dari perilaku terpuji. Yang pertama kita lihat, di sini ada gambar seorang anak yang sedang memberikan uang kepada pengemis. Gambar yang kedua kita lihat, di sini ada beberapa anak yang sedang membantu orang dewasa kerja bakti. Yang ketiga, ada seorang anak yang sedang membantu temannya terjatuh ketika bermain. Dan yang keempat, ada seorang anak sebelum berangkat sekolah, mereka berpamitan dulu kepada ayah ibu. Jadi ini adalah contoh dari perbuatan terpuji atau berperilaku baik. Mungkin anak-anak sudah terbiasa melakukan 4 hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Benar kan? Iya, pastinya ya. Alhamdulillah. Sekarang, di sini Bu Anis akan jelaskan berperilaku terpuji. Kalau dalam Islam itu ada bahasa Arabnya. Apa ya bahasa Arabnya? Bahasa Arab dari berperilaku terpuji adalah akhlakul mahmudah atau juga akhlakul karimah. Ini artinya berperilaku terpuji atau perbuatan terpuji atau perbuatan baik. Apa sih manfaatnya jika kita berperilaku baik? Yang pertama, hidup kita akan tenang, tentram, damai. Yang kedua, jelas jika kita selalu berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan mempunyai banyak teman, banyak saudara. Yang ketiga, kita akan disayang Allah. Kalau kita disayang Allah, pasti kita akan masuk surga. Amin, Allahumma amin. Kali ini, materi tentang akhlak terpuji yang kita bahas adalah tentang ikhlas. Apa ya artinya ikhlas? Kita lihat sama-sama. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini arti dari ikhlas. Ikhlas harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya ketika di awal sebelum kita berbuat. Jadi harus ada niatnya, karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Jadi kita harus punya niat yang baik supaya semua perbuatan yang kita lakukan akan dinilai ibadah. Kalau sudah dinilai ibadah, jelas perbuatan kita akan mendapatkan pahala. Paham ya? Jika niat baik akan menjadi awal yang baik. Jelas, niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Tanpa pamrih, itu yang namanya ikhlas ya. Tidak ingin mendapat balasan. Nah, di sini ada lawan kata ikhlas. Apa lawan katanya? Lawan kata ikhlas adalah riya. Ini dalam bahasa Arab ya. Jadi riya itu artinya berbuat baik tapi ingin dipuji orang lain. Jadi
pamer maksudnya di sini ya, bukan ikhlas karena Allah. Di sini dijelaskan ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, jika melakukan kebaikan pasti selalu diniatkan karena Allah. Ini ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, jika melakukan kebaikan pasti dengan senang hati dan selalu bersungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak pernah mengharap pujian karena ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang keempat, dia tidak mudah marah. Yang kelima, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya ciri-cirinya? Oke, kita lanjutkan. Manfaat memiliki sifat ikhlas. Jika kita selalu terbiasa menerapkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya yang pertama, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang ikhlas tidak akan mudah putus asa. Pasti dia akan semangat untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga, hidupnya akan tentram. Yang keempat, akan disayang Allah, balasannya adalah syurga. Yang kelima, akan terhindar dari perbuatan syirik, karena kita selalu ingat Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberi rezeki manusia, Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah. Orang yang syirik disebut musyrik. Jadi bisa bedakan ya antara syirik dengan musyrik. Kalau syirik itu perbuatannya, maka musyrik adalah pelakunya. Paham ya dari sini? Tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Alhamdulillah berarti anak-anak sudah paham. Kalau sudah paham, sekarang waktunya untuk mengerjakan soal latihan. Di sini Bu Anis sudah siapkan 5 soal untuk menjawab. Ya, 5 soal untuk dijawab. Dikerjakan di buku tulis seperti biasa. Hasilnya bisa difoto, kemudian langsung dikirim ke Google Classroom. Paham ya? Di sini soalnya mudah sekali, sudah ada di awal penjelasannya, jelas, tidak ada yang sulit di sini ya. Bu Anis beri soal-soal yang mudah supaya belajarnya tambah semangat. Oke, mungkin Bu Anis cukupi sampai di sini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.